Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarwe. Teman-teman, kali ini saya akan membahas soal SKB Bidan sesuai kisi-kisi Permenpan RB 2021. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita membahas soal-soalnya, kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya ya. Klik loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Teman-teman, insya Allah setiap soal yang kami atau saya sharekan ini adalah soal-soal yang sering muncul di tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak menutup kemungkinan tahun ini juga keluar ya teman-teman. Saran saya kalian memperbanyak latihan soal, referensi soal-soal, jadi supaya terbiasa nanti ketika tes SKB. Oke teman-teman, kita langsung membahas soalnya. Bayi usia 3 bulan dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Setelah mendapat imunisasi, pada malam harinya bayi tersebut mengalami demam tinggi. Demam tinggi yang terjadi pada bayi tersebut merupakan efek samping dari A. Polio, B. Hepatitis, C. DPT, D. BCG atau E. Polio dan DPT. Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu DPT. Vaksin DPT HB-Hib digunakan untuk mencegah terhadap difteri, tetanus, pertusis yaitu batuk rejan, hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenza tipe B secara simulan. Kontraindikasinya kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius. Efek samping reaksi lokal sementara seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi suntikan, disertai demam dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Kadang-kadang reaksi berat, seperti demam tinggi, iritabilitas atau rewel, dan menangis dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian. Sedangkan vaksin polio oral, ya, OPV sangat jarang terjadi reaksi sesudah imunisasi polio oral. Nyonya I berencana memberikan makanan pendamping ASI pada bayinya yang berusia 7 bulan. Makanan yang dapat diberikan sesuai dengan usia bayi Nyonya I adalah A. Hanya diberikan ASI, B. Makanan keluarga, C. Makanan bayi kemasan, D. Makanan lembek, atau E. Makanan lumat. Jawabannya adalah, maaf ya teman-teman, jawabannya adalah E, yaitu makanan lumat. Pemberian MPASI berarti memberikan makanan lain sebagai pendamping ASI pada usia 6-12 bulan yang dilanjutkan dengan makanan keluarga. Pemberian MPASI yang tepat dan baik merupakan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi baik jumlah maupun kandungannya, sehingga bayi dan anak dapat tumbuh kembang dengan optimal. Makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap sesuai dengan usia anak, dimulai dari MPASI jenis lumat, kemudian lembek sampai anak menjadi terbiasa dengan makanan keluarga. 3. Ya, jenis makanan pendamping ASI yang dapat diberikan pada bayi usia 11 bulan adalah A. Hanya diberikan ASI, B. Makanan keluarga, C. Makanan bayi kemasan, D. Makanan lembek, atau E. Makanan lumat. Jawabannya adalah D. Makanan lembek ya. Pemberian MPASI berarti memberikan makanan lain ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi. Jadi ada tahapannya, yaitu pertama jenis lumat, lembek, kemudian anak makan dengan makanan keluarga. Jadi 6-12 bulan itu masih menggunakan dengan tekstur lumat dan lembek. Nyonya M berusia 49 tahun datang ke puskesmas mengatakan sudah 1 tahun ini tidak menstruasi. Diagnosa pada kasus di atas adalah A. menarche, B. dysmenorrhea, C. menopause, A. amenorrhea, atau E. perimenopause. Jawabannya adalah
C ya teman-teman, menopause. Seseorang wanita dikatakan sudah menopause bila tidak mengalami menstruasi lagi minimal 12 bulan atau 1 tahun. Nyonya V berusia 45 tahun datang ke puskesmas mengatakan menstruasinya tidak teratur dalam 1 tahun terakhir ini dan seringkali merasa kering dan gatal pada bagian vulva. Gejala yang terjadi pada kasus merupakan akibat dari menurunnya hormon A. Progesteron, B. LH, C. Estrogen, D. FSH, atau E. Testosteron. Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu estrogen. Nah, pada masa pramenopause, sirkulasi hormon estrogen tidak lagi bisa diprediksi dengan mudah. Periode menstruasi bisa lebih singkat atau lebih lama, diiringi dengan berbagai gejala lainnya. Nyonya L berusia 47 tahun datang ke BPM dengan keluhan merasa malas berhubungan seksual dengan suami karena merasa nyeri. Disebut apakah keluhan yang dialami pasien tersebut? A. Disuria, B. Dysmenorrhea, C. Vaginismus, D. Dyspareunia, atau E. Neuralgia. Jawabannya adalah D ya teman-teman, dyspareunia, yaitu suatu keadaan di mana merasakan sakit saat berhubungan seksual. Nyonya G postpartum hari ke-1, ibu tanpa masih membutuhkan bantuan bidan dalam merawat bayinya. Ketika keluarga menengoknya, pasien sangat antusias bercerita tentang proses persalinannya. Periode adaptasi psikologis yang dialami Nyonya G adalah A. Letting hold, B. Taking on, C. Taking in, D. Letting go, atau E. Taking hold. Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu taking in ya. Periode adaptasi psikologis yang dialami Nyonya G adalah taking in. Periode ini terjadi sekitar 1-2 hari pasca persalinan. Hal yang dilakukan pasien tersebut merupakan suatu yang biasa dialami oleh ibu baru. Ibu baru juga terkadang sangat mengkhawatirkan bentuk tubuhnya. Pada kondisi ini, pasien dianjurkan tidur tanpa adanya gangguan sehingga tidak terjadi gangguan kesehatan akibat kurang istirahat. Selain itu, untuk mempercepat pemulihan pasca persalinan, pasien juga memerlukan peningkatan nutrisi. Nyonya H datang ke rumah sakit dengan tujuan ingin menggunakan kontrasepsi. Riwayat persalinan anak terakhir mengalami pendarahan. Nyonya H tidak mau untuk hamil lagi dan berencana untuk menggunakan kontrasepsi mantap. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya pelayanan kontrasepsi pilihan ibu tersebut adalah A. Kurang bahagia dengan kehidupan rumah tangganya, B. Persetujuan tindakan medik dari pasangannya, C. Tidak ada kontrasepsi yang sesuai dengan ibu, D. Riwayat persalinan dengan penyulit preeklamsia, atau E. Ibu tertekan karena memiliki anak yang banyak. Jawabannya adalah B. Persetujuan tindakan medik dari pasangan, karena yang dipilihnya adalah kontrasepsi mantap ya teman-teman. Persyaratan yang harus dipenuhi pasien untuk terlaksananya pelayanan kontrasepsi mantap adalah dengan mendapat persetujuan tindakan medik, yaitu pemasangan KB kontak dari pasangan pasien ya. Tindakan ini dilakukan sukarela namun tetap resmi. Bidan melakukan tatap muka dan membuat perjanjian bersama pasien dengan menandatangani formulir persetujuan tindakan medis atau informed consent. Nyonya K akseptor KB AKDR dalam 1 tahun. Selama 1 tahun. Datang ke rumah sakit mengatakan sudah 2 bulan ini tidak haid. Pasien khawatir karena selama ini haidnya teratur dan lancar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa TTP dalam batas normal, inspekulu terlihat benang dan tes Gravidenex-nya positif. Pelaksanaan untuk kasus tersebut adalah
A. Biarkan IUD terpasang. B. Konseling persiapan kuret. C. Observasi. D. Mencabut IUD. Atau E. Memberikan pil KB kombinasi 1 siklus. Jawabannya adalah D, yaitu mencabut IUD. Dari kasus ini kan sudah terlihat ya teman-teman, dia tidak haid ya kan 2 bulan. Kemudian saat ini PP test C hasilnya positif, berarti pasiennya adalah hamil ya teman-teman. Jadi harus dicabut karena kan IUD itu mengandung tembaga. Ditakutkan ion-ion dari tembaga itu dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir prematur, dan pecahnya ketuban karena adanya infeksi dalam rahim. Nyonya M datang ke puskesmas, maaf ya teman-teman, mengatakan mengalami keputihan yang hebat, kental, dan berbau. Pemeriksaan inspekulo didapatkan adanya flor albus yang purulen keluar dari kanalis cervicalis dan tampak porsio berwarna kemerahan. Hasil pengkajian tersebut menunjukkan bahwa Nyonya M mengalami A. vaginitis, B. vulvitis, C. cervicitis, D. salpingitis, atau E. endometritis. Jawabannya adalah, maaf ya, jawabannya adalah C ya teman-teman, cervicitis. Berdasarkan hasil pengkajian, yaitu pasien mengeluarkan keputihan hebat, kental, dan berbau, pemeriksaan inspekulo didapatkan adanya flor albus yang purulen keluar dari kanalis cervicalis dan tampak porsio berwarna kemerahan, menunjukkan bahwa Nyonya M mengalami cervicitis. Cervicitis adalah peradangan yang terjadi pada selaput lendir kanalis cervicalis ya. Peradangan itu menyebabkan jadinya keluar flor albus yang purulen, yaitu keputihan terus-menerus, kental, dan berbau ya teman-teman. Oke, demikian soal-soal yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman yang mengikuti channel ini juga lulus di SKB ya teman-teman. Teman-teman, ini saya ada referensi untuk teman-teman belajar, yaitu sahabat CPNS. Di sini lengkap banget teman-teman. Sistemnya sudah seperti CAT. Jadi kalian di sini bisa latihan memanajemen waktu dan latihan-latihan soal supaya nanti terbiasa ketika SKB. Di sini ada kode referral kalau kalian mau. Kode referral ini kalau kalian gunakan, kalian bisa mendapatkan potongan harga. Mohon maaf bila ada salah kata ya teman-teman. Demikian dari saya. Selamat bertemu di di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.